Pernah kebayang nggak sih kalau hidup ini tuh ada buku panduannya, kayak daftar simpel gitu, isinya cuma hal-hal yang nggak boleh kita lakuin. Nah, ternyata ada loh naskah kuno dari Jawa yang isinya persis kayak gitu. Yuk kita bedah bareng 5 peringatan ilahi dari Paliwara yang jujur aja relevan banget sampai sekarang. Coba deh bayangin, kalau emang ada daftar larangan ilahi buat nuntun kita, kira-kira isinya apa ya? Pasti kita mikirnya yang heboh-heboh kan? Tapi, naskah ini justru mulainya dari hal yang paling fundamental, paling dasar. Dan iya, inti dari semua pertanyaan ini ada di dalam Paliwara. Jadi, jawabannya itu tersembunyi di dalam naskah spiritual Jawa yang namanya Sasangka Jati. Nah, di dalamnya itu ada satu bab khusus namanya Paliwara. Artinya, sederhana, peringatan. Dan ini bukan sekedar daftar aturan kaku ya. Anggap aja ini kayak 5 pilar spiritual buat ngejaga jiwa kita biar tetap di jalur yang benar. Yang menarik nih, naskah ini ngejelasin kalau paliwara itu bukan aturan buat orang-orang yang udah suci atau sempurna. Justru sebaliknya, ini tuh ibarat pagar pembatas, semacam fondasi, khusus buat jiwa-jiwa yang masih muda. Ya kayak kita-kita ini yang masih dalam perjalanan dan butuh banget panduan yang jelas biar nggak salah jalan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini benar-benar fondasi dari semuanya. Peringatan pertama ini kedengarannya simpel, tapi maknanya dalam banget. Jangan menyembah siapapun atau apapun selain Tuhan. Udah, itu aja. Ini tuh kayak penegasan ulang kalau sumber ilahi itu cuma satu, dan kita diajak buat fokusin spiritualitas kita ke satu titik itu aja. Dan penjelasan itu detail banget loh. Bukan cuma soal nggak boleh nyembah dewa atau jin, tapi juga nggak boleh mendewakan manusia. Siapapun itu. Dan yang paling bikin kaget nih, kita bahkan dilarang menyembah gambaran Tuhan yang kita bikin sendiri di pikiran kita. Kenapa gitu? Soalnya menurut naskah ini Tuhan yang sejati itu yang nggak bisa dibatasin sama bentuk, rupa, atau konsep bikinan manusia. Nah, dari hubungan kita sama Tuhan, Paliwara sekarang geser nih pembahasannya ke hubungan sama diri sendiri. Lebih tepatnya, soal gimana cara kita ngelola salah satu dorongan alami manusia yang paling kuat. Peringatan kedua itu soal syahwat. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan berarti kita harus nolak syahwat mentah-mentah. Sama sekali bukan. Intinya itu soal ngasih tujuan buat syahwat itu. Paliwara ngajak kita buat nggak cuma ngumbar hawa nafsu, tapi ngelihatnya sebagai energi yang sakral, yang harus disalurin dengan penuh kesadaran. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada yang namanya tugas ilahi, jadi perantara buat lahirnya kehidupan baru, lewat pernikahan yang sah tentunya. Tapi di sisi lain, ada larangan keras buat sekedar, ngumbar nafsu tanpa tujuan yang jelas. Jadi yang dinilai itu bukan tindakannya semata, tapi niat suci di baliknya. Oke, setelah urusan hasrat di dalam diri, peringatan ketiga ini fokusnya ke wadah kita. Apa itu? Ya, tubuh dan jiwa kita ini. Intinya, gimana caranya ngejaga diri kita, integritas kita, dari segala macam kerusakan. Prinsipnya simpel banget. Jangan ngerusak badan fisik ataupun batinmu. Coba deh, anggap diri kita ini kayak wadah suci. Sebuah anugerah yang harus dijaga baik-baik, bukan malah dirusak. Contohnya disebutin spesifik banget di naskahnya, candu, minuman keras, berjudi. Tapi esensinya itu lebih dalam dari sekedar daftar barang haram. Apapun yang bisa bikin kita jadi lupa tanggung jawab, lupa tujuan hidup, itu dianggap racun yang wajib dihindari. Dari yang sifatnya personal, sekarang Paliwara cakupannya meluas ke tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Peringatan keempat ini ngomongin soal gimana kita seharusnya bersikap sebagai warga negara. Peringatannya lugas dan jelas, taati hukum negara dan semua peraturannya. Jadi warga negara yang baik itu bukan cuma soal kewajiban sipil loh, tapi dalam konteks ini, itu dipandang sebagai bagian dari cara kita menjaga tatanan ilahi yang lebih besar. Kata kuncinya di sini adalah konsep khalifatullah, yang artinya wakil Tuhan. Jadi, ajaran ini ngelihat pemerintah itu bukan cuma sekedar struktur buatan manusia, tapi semacam instrumen dari Tuhan buat ngejaga ketertiban di tengah masyarakat. Bahkan nih, kalaupun seorang pemimpin itu dianggap punya kekurangan atau cacat, naskah ini dengan tegas ngelarang kita buat main hakim sendiri. Tugas kita sebagai warga itu bukan memberontak. Kenapa? Karena penghakiman terakhir itu mutlak milik Tuhan. Wah, ini ajaran yang benar-benar nekanin pentingnya stabilitas sosial di atas segalanya ya. Oke, dan yang terakhir, peringatan kelima. Ini ngebawa kita langsung ke jantungnya hubungan antar manusia. Peringatan kelima ini adalah larangan keras buat bertengkar atau bikin perpecahan. Titik.
Kita semua diajak buat ngejaga kerukunan dengan satu pengingat yang simpel tapi kuat. Kita semua ini asalnya dari akar yang sama. Pauliwara bahkan nyebutin secara spesifik loh racun-racun sosial yang harus kita jauhi. Apa aja tuh? Dengki, iri, menghasut, memfitnah, ngomongin orang di belakang, ya hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena semua itu dianggap merusak persaudaraan kita sebagai manusia dan bikin kita makin jauh dari jati diri kita yang sebenarnya. Oke, jadi setelah kita bahas kelima larangan tadi, mungkin ada yang nanya, terus tujuannya apa sih? Kenapa pahliwara ini penting banget? Nah, ini dia, semacam peta perjalanannya. Jadi semua itu dimulai dari upaya kita menghindari template Tuhan atau hukuman ilahi. Dari situ kita bisa ngebangun harmoni di masyarakat sambil terus melindungi diri kita, lahir dan batin. Dan puncaknya, tujuannya adalah untuk memastikan jiwa kita bisa kembali dengan selamat ke hadirat Sang Pencipta. Jadi pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita semua kan? Di zaman sekarang di mana kita mungkin menyembah influencer dan di mana konflik sosial itu jadi tontonan sehari-hari di media, jangan-jangan 5 peringatan super sederhana dari Paliwara ini justru kompas yang paling kita butuhin saat ini? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.